jarak, mengejar matahari, menerpa angin, menerjang medan di hadapan. Menebak sudut-sudut indah di antara jalan bebatuan dengan antusias dan kegembiraan. Ini baru namanya bertualang. Ingin yang lebih menantang? Yakin? Siapin nyali? Ayo pacu adrenalin. Luar biasa ini rasanya. Perjalanan ini juga akan membawa kita ke sini, Bunker Kali Adem. Tempat pas buat menikmati sejenak semua anugerah ilahi, sembari menyapa Gunung Merapi yang ramah hari ini. Jangan sampai ketinggalan momen pagi kalau di Merapi, karena kita bisa melihat mahakarya ciptaannya. Itu tuh, kelihatan nggak? Dan keindahannya juga membawa berkah untuk warga-warga sekitar sini. Daerah yang jadi saksi erupsi Merapi kini menjelma jadi objek wisata. Banyak wisatawan datang silih berganti. Warga terdampak bencana kini banyak yang mencari nafkah dari peluang ini. Yasmin di antaranya. Setiap hari Minggu dia menghibur wisatawan dengan alunan biolanya. Mengharap engkau kembali, sayang, nanti memuti rambutku, rebekau luntur tresnoku. Itu biasanya kalau misalnya ngamen di sini, itu tuh berapa lagu tuh? Oh, banyak. Hampir nggak bisa dihitung. Soalnya dari pagi sampai sore 1 jam ya bisa 10-20 lagu. Jadi mungkin 100 lebih mungkin lagunya. Wow, pindah-pindah tempat nggak? Pernah, tapi lebih paling betah di sini. Jelajah Lavator Merapi juga jadi penggerak ekonomi warga. Perjalanan ini jadi salah satu tujuan dalam wisatanya. Bang Fajar, salah satu pegiat dan pengelola tur bilang, tiap hari ada saja wisatawan yang datang. Bahkan kalau sedang ramai, dia dan rekan-rekannya sampai sering kewalahan. Ini gimana sih Mas awalnya buat wisata jeep sampai akhirnya berkembang seperti ini? Ya awalnya kan banyak pengunjung datang, mulai orang mau ngirim bantuan, mau lihat daerah yang kena erupsi. Nah, kebetulan karena jalannya parah pada waktu itu, jadi cuma bisa diakses pakai mobil di. Jadi lama-lama jadi bisnis nganter pariwisata tamu. Nah, kita ini udah sampai di Museum Sisa Hartaku. Nah, di sini tuh kita bisa melihat gimana sih erupsi yang terjadi tahun 2010. Langsung aja ke dalam. Bangunan rumah dan barang yang tersiksa jadi saksi bisu menyimpan duka dan kenangan korban erupsi. Kebayang gimana kuatnya warga bertahan, berjuang saat menghadapi erupsi. Ini salah satu jam erupsinya. Ini berhenti pas terkena awan panas di tengah laut. Langsung aja dia berhenti gitu ya. Nyaris nggak sejengkal pun tanah di Nusantara kita luput dari bencana. Bikin aku makin sadar, musibah adalah pesan untuk kita, agar senantiasa meningkatkan keimanan pada Sang Maha Pencipta. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Berlindunglah kalian pada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya kode, serta kesenangan musuh atau musibah yang menimpa kalian.
Nggak jauh dari lokasi tur Merapi, tepatnya di Pangkukrejo, ada sekolah dasar negeri yang kini nggak lagi bisa digunakan karena rusak terdampak erupsi. Tapi sejak 2015, sekolah dihidupkan kembali, nggak lain oleh pasangan suami istri yang sama-sama kita di wisata tadi, Fajar dan Yasmin. Memahami yang di sekitar kita apa? Salah satunya. Hasil kerja keras mencari rejeki dari wisata, mereka kumpulkan buat memenuhi kebutuhan operasional sekolah sosial ini. Seperti namanya, Sekolah Gunung Merapi. Di sini, anak-anak diberi materi menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kearifan lokal. Nah ya, kita bikin yang tinggi ya, gunung. Bagus mungkin. Tujuan bermain sambil belajar simulasi bencana ini supaya anak-anak punya bekal pengetahuan seperti penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Nah, jadi tadi tuh kita habis simulasi, ngajarin anak-anak tapi pakai games gimana sih karakter Gunung Merapi, tempat mereka tinggal. Jadi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu, mereka nggak akan panik dan jadi lebih aware. Kayak kata pepatah bilang, alam terkembang jadi guru, kita murid pantang jadi guru. Bener kan adik-adik? Jadi udah pada ngerti belum tadi? Udah ngerti? Setiap orang yang kita temui di tiap perjalanan pasti adalah mereka yang dihadirkannya pada kita untuk sebuah alasan. Pada kita, mereka dipertemukan untuk memberi pelajaran. Mereka dikenalkan untuk bisa jadi guru-guru kehidupan. Juga mengingatkan untuk menjadi sebaik-baiknya manusia buat sesama. Ya, ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir